Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara, anak-anak semuanya yang ada di rumah. Kita kembali bertemu dalam ibadah keluarga Kamis Putih tanggal 9 April 2020 dengan tema menjadi hamba bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita merayakan ibadah Kamis Putih di dalam keluarga masing-masing. Melalui ibadah ini, kita mengingat peristiwa perjamuan malam terakhir yang dijalani oleh Yesus dan para murid-Nya. Perjamuan kala itu adalah perjamuan yang akrab dan penuh dengan kedekatan, sebagaimana sebuah keluarga. Dalam perjamuan itu, Yesus memberikan pengajaran dan teladan tentang mengasihi dengan penuh kerendahan hati. Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Berangkat dari peristiwa tersebut, tema ibadah saat ini adalah menjadi hamba bagi sesama. Mari kita menyiapkan hati dan kita masuki saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah Kamis Putih ini dilayankan dalam nama Allah Bapa yang Maha Mulia, Yesus Kristus yang rela merendahkan diri, dan Roh Kudus yang menolong kita menjadi hamba bagi sesama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, serta anak-anak yang dikasih Tuhan, marilah kita memuliakan Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, tibalah suatu malam yang sunyi, malam yang tidak biasa. Malam itu Yesus dan murid-murid-Nya makan bersama. Sebenarnya tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Namun malam itu ada perasaan yang berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Yesus. Ya, malam inilah saatnya, saat derita menanti di depan mata. Yesus tahu, tak lama lagi ia akan menderita, disiksa, bahkan mati. Yesus tahu
salah satu sahabatnya akan menyerahkan dia. Orang yang selama ini dekat dengan hidup bersama-sama. Orang yang malam itu juga makan semeja dengan dia. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bersalah, ampunilah. Di dalam dosa, kita datang pada Tuhan. Di dalam celah, kita memohon belas kasih Tuhan. Seperti Yesus membasuh kaki para muridnya, kita percaya bahwa Yesus pun membasuh dosa-dosa kita dengan darah-Nya. Syukur kepada Allah, sekalipun kita berlumuran dosa, belas kasih Allah tak ada batasnya. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darah-Nya, terpuji Kristus Tuhanku, dalam-Nya ku benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah persekutuan kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi, merayakan ibadah Kamis Putih pada saat ini. Kami diberikan waktu untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Kami yakin serta percaya bahwa firman Tuhan akan bermakna bagi kehidupan kami yang kami jalani hari demi hari. Mampukanlah kami ya Allah untuk bisa memahami serta melaksanakan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami siap untuk menerima firman Tuhan, maka bersabdalah kepada kami ya Allah. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman ibadah Kamis Putih saat ini terambil
dari kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 15 yang demikian bunyinya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk menghakimi dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melaksanakannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah di Hari Kamis Putih ini adalah menjadi hamba bagi sesama. Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, panjenengan sampun wijik dinten menika. Anak-anak yang terkasih, apakah sudah cuci tangan hari ini? Tentu sudah, dan mungkin panjenengan semua cuci tangan beberapa kali. Saat-saat ini, cuci tangan menjadi sesuatu yang amat sangat penting dan semakin rajin kita lakukan. Orang-orang yang dulunya malas cuci tangan, menjadi kemudian rajin cuci tangan, pakai sabun, air yang mengalir, pokoknya dengan tata cara yang baik dan benar. Cuci tangan yang dulunya merupakan hal yang biasa-biasa saja, saat-saat ini menjadi sesuatu yang begitu luar biasa dan amat sangat penting. Bahkan bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Mengapa? Karena dengan cuci tangan, kita bisa membunuh virus-virus yang menempel di tangan kita. Demikian pula, ada sebuah aktivitas yang biasanya merupakan hal yang tidak istimewa, yaitu mencuci kaki atau membasuh kaki. Tindakan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan para muridnya. Yesus membasuh kaki para muridnya. Waktu itu kejadiannya adalah dalam sebuah perjamuan malam yang terakhir. Kalau kita sering mendengar atau melihat gambar perjamuan Yesus yang terakhir dengan para murid, dengan meja yang tinggi, dengan kursi yang tinggi, duduk berderet. Itu sebenarnya merupakan imajinasi pelukisnya Leonardo da Vinci yang orang Eropa
perjamuan malam digambarkan dengan gaya Eropa. Namun sebenarnya, menurut penelitian, orang-orang Yahudi ketika perjamuan terakhir itu bukan duduk di kursi yang tinggi, melainkan lesehan. Seperti orang Jawa yang bancaan atau selamatan atau kenduri, duduk melingkar. Ya, dalam suasana yang santai. Malam itu, Yesus sedang mengadakan perjamuan persiapan Paskah dengan para muridnya. Saya membayangkan mereka duduk lesehan, ngobrol santai. Namun ada satu adegan yang kemudian menjadi sangat istimewa, yaitu Yesus membasuh kaki para muridnya. Sekali lagi, membasuh kaki dan tangan ya hal yang sebenarnya biasa saja. Namun mengapa pembasuhan kaki pada malam itu menjadi istimewa? Ada dua alasan. Yang pertama adalah, biasanya orang yang membasuh kaki adalah pelayan atau hamba, dan orang yang dibasuh kakinya adalah tamu atau orang-orang yang dianggap lebih terhormat. Waktu itu Yesus adalah sosok yang paling dihormati sebenarnya. Harusnya Yesus yang dibasuh kakinya oleh para muridnya. Namun Yesus membalik kebiasaan itu dengan cara dia yang kemudian memainkan peran sebagai hamba, membasuh kaki semua muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tidak hanya mempraktekkan membasuh kaki, tetapi dia memberikan teladan dan pengajaran kepada para muridnya. Perintah, hendaklah kamu saling membasuh kaki. Berarti Yesus menghendaki para murid untuk tidak meninggikan diri, tidak menganggap diri mereka yang lebih atau paling terhormat, namun justru merendahkan diri dan mau saling melayani. Jadi itulah dua poin penting yang pada Kamis Putih ini kita pelajari dari Yesus Kristus. Sikap rendah hati dan sikap mau melayani. Nah, saudara-saudara, wabah COVID-19 juga belum selesai, entah masih berapa lama lagi. Sikap yang pantas kita wujud nyatakan dalam situasi seperti ini adalah sikap rendah hati dan mau melayani. Bukan sebaliknya, sikap yang egois yang mementingkan diri sendiri. Kita mengerti bahwa ada banyak orang yang kemudian menjadi keminter, menjadi orang-orang yang merasa paling hebat dan paling tahu segala sesuatu. Dan kemudian mereka menghakimi orang lain sebagai yang lebih rendah atau yang lebih hina dari mereka. Di saat-saat seperti ini, sikap-sikap semacam itu mestinya dihindari. Yang lebih penting dan perlu diwujudkan adalah sikap rendah hati, mengutamakan kepentingan orang lain, tidak hanya mementingkan kebutuhan diri sendiri. Maka mari kita hidup dalam persekutuan yang saling melayani dalam semangat rendah hati. Membasuh kaki tidak hanya terwujud dalam tindakan ritual, tetapi semangat membasuh kaki bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Kalau kita kemudian relevansikan dalam kehidupan kita hari ini, bagaimanakah cara kita membasuh kaki sesama kita? Barangkali kita bisa berbagi berkat bagi mereka, memberikan makanan, minuman, dukungan, berbagi masker, berbagi hand sanitizer, dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan. Berbagi alat-alat kesehatan bagi para tenaga medis. Itulah wujud membasuh kaki yang bisa kita wujudkan dalam situasi seperti sekarang ini. Pun kalau kita beribadah dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing, bukankah semangat rendah hati, saling melayani itu kita pelajari pertama-tama di tengah keluarga. Maka mari kita sebagai anggota keluarga juga belajar dari Gusti Yesus, tidak menganggap diri yang paling benar, yang paling istimewa, tapi justru mau merendahkan diri, purun andap asor, karena dengan rendah hati kita bisa hidup dalam keluarga, dalam persekutuan yang saling melayani, menganggap seluruh anggota keluarga itu penting, istimewa, dan pantas menjadi sasaran cinta kasih kita. Dan hari ini kita sebagai gereja juga belajar menjadi gereja yang saling membasuh kaki, artinya menjadi gereja yang saling melayani, bukan hanya mau dan minta dilayani saja. Yesus memberikan perintah,
agar kita saling membasuh kaki, saling melayani. Mari kita wujudkan dengan sungguh-sungguh, kiranya Tuhan yang akan terus memampukan kita sekalian. Amin. Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor wani ngalah luhur wekasane tumung kula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan anak-anak, marilah kita bersama-sama dengan umat sedunia memperbarui pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih, marilah kita bersama berdoa. Saya hantarkan. Hanya kepadamu ya Allah yang Maha Mulia, kami datang menaikkan syukur dan bersembah. Di tengah kebersamaan kami dengan keluarga yang terkasih, kami beribadah merayakan Kamis Putih, mengenang peristiwa perjamuan malam yang terakhir yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus dengan para muridnya. Yesus yang membasuh kaki, mengajarkan kepada kami untuk merendahkan diri dan juga saling melayani. Ya Allah, mampukanlah kami menjadi hamba-hambamu yang saling merendahkan diri dan saling melayani. Di tengah keluarga, mampukanlah kami saling mengasihi dan saling melayani, baik kami sebagai suami maupun istri, orang tua maupun anak, dan sebagai sama saudara. Kami teringat pula orang tua kami, saudara kami, anak kami yang sedang bergumul karena mengalami sakit. Dimanapun mereka dirawat, kami yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang sakit. Engkaulah sumber segala kekuatan. Ya Tuhan, kami juga meyakini bahwa Engkau adalah Raja Gereja kami. Kami teringat dan berdoa untuk GKJ Pekalongan. Mampukanlah kami menjadi gereja yang saling melayani dan saling mengasihi, seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami yakin dan percaya bahwa Allah akan terus turut serta untuk memajukan kehidupan pelayanan di gerejamu yang kudus ini, GKJ Pekalongan. Sekalipun kami belum bisa bersekutu dan beribadah bersama-sama, namun kami yakin bahwa Engkau akan terus hadir dimanapun kami bersekutu dalam nama Yesus. Sekian banyak program pelayanan yang telah dirancang oleh GKJ Pekalongan, berikanlah kemampuan kepada kami untuk bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, kami juga teringat dan berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Indonesia, pemerintah di kota Pekalongan khususnya, mereka yang terus berjuang untuk mengendalikan situasi terkait dengan penyebaran wabah virus corona ini. Kami yakin bahwa Allah
terus berkarya bersama dengan pemerintah bangsa negara kami, agar melalui mereka Indonesia dapat sungguh-sungguh hidup penuh dengan damai sejahtera. Kami juga teringat orang-orang miskin, orang-orang kecil yang terdampak secara ekonomi, secara kesehatan berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam berjuang. Allah akan terus memberikan penyertaan dan memberikan pertolongan. Berikanlah berkat pula kepada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh melibatkan diri menolong mereka yang membutuhkan dalam setiap karya yang mereka lakukan. Kami yakin bahwa Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan mereka yang tekun berkarya. Kami juga tidak lupa mendoakan para dokter, para perawat, serta tenaga medis yang terus berjuang menolong para pasien yang terkena virus corona. Kiranya Allah hadir memberikan kekuatan dan pertolongan kepada mereka semua, agar boleh bekerja dengan penuh kewaspadaan dan penuh dengan keselamatan. Ya Tuhan, sekian banyak pergumulan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin bahwa Allah akan terus mendengarkan doa-doa kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajakan persembahan terambil dari Bilangan 18 ayat 29 yang demikian bunyinya. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Marilah kita menghimpun persembahan disertai dengan nyanyikanlah kidung baru 133 bait 1 dan 3. Marilah kita berdoa, saya antarkan. Ya Allah, di dalam ibadah ini kami menghimpun persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan
serta berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami melalui pekerjaan dan mata pencaharian kami masing-masing. Kami yakin Engkau berkenan menerima serta menguduskannya. Berkatilah bagi yang mengelola persembahan ini, supaya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Apabila di dalam kami mengikuti rangkaian ibadah terselip dosa, kiranya Engkau berkenan memberikan pengampunan. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya di dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menaikkan persembahan dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan tidak pernah lupa meneladani Yesus Kristus, rela merendahkan diri dan melayani sesama kita. Mari kita undur dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Oh,